Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 187. Ikrom dan Fadil masih terpaku, tak percaya, lebih tepatnya tak terima dengan apa yang diucapkan Gus Azmi pada mereka. Lah iya, ini kan seharusnya waktu kita untuk berantem, kok malah disuruh pesan tumpeng dan beli beras, Ikrom menggerutu kesal. Aku juga bingung Krom, Gus Azmi itu maunya apa? Kita rugi ratusan juta rupiah loh. Umpama masalah ini kita segera bereskan, pasti sudah tidak ada lagi masalah gini-gini lagi. Fadil menimpali Ikrom. Memang Azmi adalah orang yang sering bertindak aneh. Itu sudah mereka hafal sejak lama. Mereka berteman tidak sebentar. Kalau ini segera kita laporkan ke polisi Krom, semua yang terlibat sekalian dalangnya pasti bisa kita jebloskan ke penjara semua. Pabrik bisa aman lagi. Bukti semua jelas dan kuat, bahkan polisi yang mendampingi tim investigasi pun bilang kalau kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sudah merugikan dan mengancam banyak orang. Tidak hanya pihak pemilik pabrik, tetapi seluruh karyawan yang menggantungkan hidupnya pada pabrik. Fadil mengomel, meluapkan kekesalannya. Sejenak dia membuka jendela dan mematikan penyejuk udara. Lantas dia duduk dan menyulut sebuah rokok. Aku sudah sering hafal, bahkan dengan Gus yang sering bertindak di luar nalar. Tapi kali ini kok kayak tidak bisa terima ya Dil. Aku saja hampir mati, hampir masuk penjara demi membela pabrik, demi membela karyawan. Tetapi ini Gus ada kesempatan menyelesaikan masalah, malah kok kayak tidak mau, ucap Ikrom sambil menghela nafas panjang. Setelah lama mereka ngedumel, tiba-tiba Azmi datang bersama beberapa orang karyawan yang hari itu piket untuk datang ke pabrik. Lantas Azmi mengajak 6 orang karyawan itu masuk ke ruang rapat dan menyilahkan mereka duduk. Deal, untuk tumpeng dan makanan, akan diurusi oleh ibu kantin Deal. Ibunya siap mengkoordinir para pedagang kantin untuk gotong royong menyiapkan konsumsi. Ucap Azmi kepada Fadil yang masih terbengong. Itu satu tumpeng untuk 5-10 orang gitu ya Gus, untuk simbolis bikin 10 tumpeng saja. Lalu nasi kotak sebanyak karyawan, isinya kurang lebih mirip dengan yang ditumpeng, tanya ibu kantin antusias memastikan pesanan Azmi. Iya Bu, kalau bisa nasi kotaknya agak dibanyakin lauknya, jadi makannya bisa puas, ujar Azmi. Ibu total saja biaya bahannya, umpama belanja habis berapa, lalu untuk tenaganya berapa orang, disendirikan saja, jadi bahannya tidak perlu dikurang-kurangin. Bumbunya harus mantap, tambah Azmi. Iya Gus, umpama nanti saya meminta bantuan tenaga orang luar. Apakah boleh Gus, apa boleh saya masukkan dalam hitungan juga, tanya ibu kantin memastikan. Boleh Bu. Ini masak besar. Jangan terlalu memaksa diri, lebih banyak tenaga lebih baik. Jangan sampai karena kecapean masak, nanti ibu malah tidak bisa ikut acara, apalagi sampai sakit. Besoknya itu sudah masuk normal, ibunya harus jualan juga kan. Jadi lebih banyak tenaga tidak apa-apa, nanti biar di cover sama Pak Fadil semua. Jelas Azmi, sang ibu nampak tersenyum lega dan puas. Bagaimana tidak? Dia selama hampir sebulan tidak mendapat penghasilan karena kantin tutup. Lalu ini dia mendapat pesanan makanan sekitar 2000 porsi. Belum lagi tenaganya dibayar khusus. Kalau ini hasilnya sudah jelas sangat membantu. Terlebih modalnya juga habis untuk biaya hidup selama libur. Ini adalah berkah dari Tuhan. Bu, usahakan tenaga yang membantu ibu memasak adalah karyawan kita ya. Nanti yang ngantar, yang membantu angkat-angkat pokoknya semua tenaga yang terlibat usahakan orang dalam pabrik ya Bu. Biar uang tambahan ini masuk ke keluarga kita sendiri. Kalau kurang tenaga lagi, baru cari orang dari luar, tambah Azmi. Kalau menyewa alat masak dari pengusaha catering boleh tidak Pak? Sepertinya peralatan saya tidak memadai. Istri Pak Yono, bagian pengiriman barang, itu punya usaha catering Pak. Kalau boleh saya ajak beliau kerja sama, tanya sang ibu sambil khawatir. Boleh Bu, boleh,
Sewanya jangan dikurangi dari uang bahan. Catat saja semuanya. Termasuk tenaga catering istri Pak Yono. Dihitung semua, ucap Asmi. Fadil yang mendengar obrolan Asmi dan ibu kantin memucat. Jelas semua pengeluaran itu tidak ada dalam daftar pengeluarannya. Akan mencari uang dari mana tentu sudah membuat Fadil tak bisa tidur. Iya Gus. Saya buatkan rancangan anggarannya, ucap Fadil yang menghadap laptop sambil asyik merancang anggaran apa saja yang dibutuhkan ibu kantin. Sesekali ibu kantin menelpon pedagang bahan makanan di pasar, untuk memastikan harga bahan yang akan dibeli. Bu kantin juga menelpon istri Pak Yono yang memiliki usaha catering untuk memastikan biaya sewa alat dan tenaga memasak. Setelah menelpon dia asyik lagi bersama Fadil untuk menyusun anggaran. Sementara Ikrom yang diminta menata tempat dan memesan beras pun sedang asyik berdiskusi dengan 4 orang lelaki yang datang bersama Asmi tadi. Pabrik kita punya tenda pesta, tetapi kurang Gus. Bapak ini siap mencarikan kekurangan tenda, ucap Ikrom. Tidak usah mencari Pak, juga tidak usah menyewa. Ayah saya pengusaha penyewaan tenda, sound dan peralatan pesta Pak. Sudah saya pastikan besok tidak terpakai. Semua gratis untuk Pak Asmi, termasuk biaya transport dan biaya pemasangan. Kan saya kerja di sini Pak. Pak Asmi saya anggap keluarga sendiri, ucap pemuda berbadan kurus, berambut diwarnai kuning. Wajah dan perawakannya lebih berangasan daripada Ikrom. Tapi entah kenapa, mendengar perkataannya, Ikrom pun ikut tersentuh. Jangan gratis Pak, sewa sesuai harga Pak. Jangan dimurah-murahkan. Ini adalah acara tasyakuran pabrik Pak. Saya memang ingin yang terlibat adalah karyawan atau keluarga karyawan. Itu tujuannya bukan mencari harga murah atau diskon, tetapi memang agar semua uang yang kami keluarkan itu menjadi pendapatan keluarga kita sendiri. Begitu Pak, terang Asmi kepada pemuda tersebut. Iya Pak, kalau begitu terima kasih sekali. Memang semenjak ada pandemi, alat persewaan alat pesta tidak jalan Pak. Itu kenapa saya dan kakak saya kemarin ikut mendaftar ke pabrik ini Pak, jawab pemuda itu lagi, dengan mata yang berkaca-kaca. Gus, untuk berasnya kita butuh 10 kg kali 2.000 orang ya? Tanya Ikrom memastikan. Iya ucap Asmi singkat sambil menyalakan rokoknya. Pak, kita kan butuh 20.000 kilogram. Berarti 20 ton beras ya. Berarti kita ambil masing-masing 4 ton saja Pak dari setiap kelurahan. Jadi kita ratakan untuk 5 kelompok tani Pak, ucap Ikrom. Iya Pak, kalau setiap kelompok tani 4 ton, insya Allah besok pagi bisa sekalian di-packing. Bisa langsung dibagi, ucap Pak Maman yang kebetulan adalah pengurus kelompok tani yang ada di desa dekat pabrik. Sudah selesai semua Gus, ucap Fadil kepada Asmi. Untuk konsumsi kita butuh sekitar 57 juta rupiah. Itu sudah termasuk biaya bahan, sewa peralatan, tenaga memasak dan transport Gus, ucap Fadil. Genapkan jadi 60 juta deal. Lalu segera transfer ke ibunya, biar segera bisa belanja dan bergerak. Besok semua siap pukul 11 ya Bu. Karena pukul 13 kita mulai acaranya, ucap Asmi kepada ibu kantin. Siap bos. Pak bos Gus Asmi, ucap ibu kantin gagap karena merasa dia mendengar uang yang nilainya cukup banyak. Apalagi dia tidak menyangka dia dibayar khusus, 2 juta rupiah hanya untuk menjadi koordinator konsumsi. Dia juga tidak menyangka bahwa suaminya dan kedua anaknya yang membantu memasak juga akan dibayar masing-masing, bahkan semua yang membantu proses konsumsi dianggarkan sendiri-sendiri oleh Fadil dengan harga di atas rata-rata. Sungguh semua itu di luar bayangan ibu yang selama ini memang berjualan di kantin pabrik. Untuk beras kami biasa menjual dengan harga 5-6 ribu Gus. Itu kami jual kepada agen untuk dikemas. Lalu agen memberi merek sendiri beras yang dikumpulkan dari petani, jelas Pak Maman. Kalau harga jual beras kemasan di pasaran berapa? Tanya Asmi. Kalau di pasaran sekitar 10-12 ribu Gus, jawab Pak Maman.
Oke, kami beli dengan harga 11.000, kita ambil tengahnya saja, jawab Asmi. Kalau begitu lebih baik Pak Asmi beli di agen saja Gus. Harganya mungkin hanya 9.000 Pak, bisa lebih murah, ujar Pak Maman sambil mengerutkan dahi. Kalau begitu saya tidak jadi menyenangkan Pak Tani dong. Saya hanya menyenangkan agen. Biar Pak Tani juga pernah merasakan menjual beras dengan harga pasar Pak Maman. Kasih ke petaninya harga Rp10.000, yang Rp1.000 bisa Pak Maman gunakan untuk mengisi kas kelompok tani. Kan lumayan 4 juta rupiah setiap kelompok tani, jawab Asmi lagi. Iya Pak, ucap Pak Maman mengerti. Kalau begitu semua urusan keuangan menghubungi Pak Fadil ya, ucap Asmi kemudian. Akhirnya 6 orang yang datang untuk menjadi koordinator masing-masing pun sudah selesai dengan urusan keuangan. Bagi Fadil mengurusi hal begini memang tak sulit. Dia sudah terbiasa dengan ritme kerja serba cepat. Tetapi bagaimanapun juga, Fadil adalah seorang akuntan. Tentu pengeluaran sebanyak ini di saat keadaan pabrik antara hidup dan mati adalah sebuah kesalahan besar. Rasanya ia merasa seperti si malakama. Menurut ilmu keuangan ia salah, tetapi bosnya berkeputusan seperti itu, apalagi yang diputuskan hal kebaikan. Sungguh hal ini membuat dilema tersendiri baginya. Sore hari tampak pabrik sangat sibuk. Beberapa orang membangun tenda dan memasang sound system. Asmi, Fadil, dan Ikrom memilih melihat dari kejauhan. Uangnya kurang nggak Dil? Tanya Asmi kepada Fadil. Cukup sih Gus, untuk gaji karyawan kita bulan depan juga sudah saya amankan. Tetapi kalau sampai bulan depan tidak ada dana masuk, ya kita tidak selesai Gus. Tamat, ucap Fadil yang masih belum bisa tersenyum. Lah iya Gus. Padahal baru saja memasuki rumah baru, masak pabrik tutup. Terus rumahnya buat siapa? Ujar Ikrom menggoda Fadil. Ya kalau kurang uang, kita jual saja lagi Krom. Mumpung belum dimasuki istri dan anak-anaknya, ujar Asmi sambil tersenyum tipis. Hai, Anda berdua, itu rumah dibelikan umikku khusus buat aku. Kok mau dijual? Enak saja. Terus kalau istriku kesini mau tidur mana? Woi, Fadil menanggapi gurauan kedua sahabatnya. Kos di tempatku saja Dil. Hitungan per malam, tapi kalau istrimu ribut ya tak denda, ujar Ikrom sambil menyeruput kopinya. Enak aja, nggak mau. Aku anak Kiai Aziz kok disuruh ngekos. Apalagi ngekos di rumahmu Krom, nggak level, sanggah Fadil. Akhirnya mereka bertiga pun tertawa lagi. Aku tidak menyangka kita bisa sampai pada titik ini. Tidak pernah terbayang perjalanan kita sejauh ini. Kita ini ibarat sedang di ujung jalan Dil. Kita sudah waktunya pindah pulau. Pulau ini sudah habis kita jelajahi. Sekarang kita butuh kapal untuk menyeberang ke pulau seberang. Semoga semua uang yang kita habiskan dengan niat tasyakuran ini mampu menjadi kapal yang membawa kita menyeberangi lautan, untuk menuju pulau baru yang penuh harapan. Ujar Asmi tenang. Jelas ucapan tadi seketika membuat bulu kuduk Ikrom dan Fadil meremang. Apakah maksud sebenarnya dari ucapan sahabatnya itu? Entah. Mereka masih mencoba menerka dan mencerna. Tetapi banyak cara menyeberang yang lebih masuk akal daripada menghamburkan uang tanpa pertimbangan Gus, ujar Fadil mencoba menggunakan logikanya. Apa cara lain yang lebih masuk akal itu pasti bisa membuat kita sampai? Apa ada jaminan? Tanya Asmi dengan tatapan kalem pada sahabatnya itu. Iya, cara menghamburkan uang buat makan-makan ini juga tidak menjamin kita dapat menyeberang dengan aman kan, ucap Fadil masih mencoba mendebat Asmi kembali. Cara apapun kita menyeberang, kita sama-sama punya potensi gagal. Tapi kalau kita menggunakan cara ini, paling tidak saat kita tenggelam nanti, semua keluarga besar yang ikut naik kapal, akan dalam keadaan yang senang, yang bersyukur. Paling tidak kita menutup perjuangan dengan kenangan baik di hati karyawan. Jadi nanti saat kita sudah tidak satu atap lagi, kita masih bisa menjadi saudara dari 2.000 karyawan yang kita anggap keluarga ini. Ucap Ikrom dengan sangat tenang.
Masih menggunakan gaya motivator ulung, Ikrom pun berdiri dan berkata, apa yang lebih indah daripada ikatan silaturahmi yang kuat Dil? Apa yang lebih indah daripada menjalin persaudaraan? Ucap Ikrom sambil mendekapkan tangannya di dada. Setelah menghela nafas dalam, Ikrom melanjutkan pidatonya. Dia lalu mendekati Fadil. Saudara Fadil, wahai onta Arab, sahabatku, ucap Ikrom sambil menghadapkan wajahnya pada Fadil seraya memegang bahu sahabatnya itu. Bukankah sudah jelas firman Allah dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 103? Yang artinya, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang agung. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah Dil, selalu menjadikan syariat agama sebagai dasar hidup, serta menjadikan iman dan Islam sebagai tali pengikat persaudaraan. Kalau kita tidak bersaudara karena tali ikatan darah, maka kita adalah saudara seiman saudara Fadil. Kalau kita tidak dapat bersaudara dalam iman saudara Fadil, maka kita saudara dalam kemanusiaan. Asalkan kita semua tetap berpegang teguh pada tali agama Allah saudara Fadil, kehidupan bermasyarakat akan tegak dan persatuan akan teguh, saudaraku. Suara Ikrom menggelegar persis seperti dai yang berceramah di atas podium. Tepatnya seperti santri yang berlatih pidato di pondok. Memang setiap minggu mereka rutin berlatih pidato saat di pondok dulu. Tetapi, tentu dulu Ikrom tidak begitu. Jangankan menyampaikan ayat Al-Quran. Baru salam saja, suaranya sudah membuat seluruh santri tertawa sehingga dia pun ikut tertawa dan akhirnya tidak pernah berhasil pidato sampai selesai. Tetapi saat ini, entah kesurupan setan apa, gaya Ikrom berceramah di depan Azmi dan Fadil persis motivator handal, atau bahkan dai terkenal. Maka untuk itu Allah melarang kita untuk apa saudara Fadil? Tangan Ikrom menunjuk wajah Fadil yang menahan napas. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita dilarang bercerai-berai, saudaraku. Saudara Fadil dan saudara Azmi yang dirahmati Allah. Untuk itu Allah selalu meminta kita untuk selalu ingat. Ingat apa, saudara Fadil? Suara Ikrom serak-serak tegas seperti suara para dai pada umumnya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu orang-orang yang bersaudara, karena nikmat Allah. Kita harus selalu mengingat betapa kita lemah saat kita tidak bersatu saudara Fadil. Saat kita bermusuh-musuhan, kehidupan tidak akan pernah tenang dan damai. Ikrom membuka tangannya lebar-lebar saat mengucapkan kata damai. Azmi dan Fadil makin terbengong menatap Ikrom yang masih serius menyampaikan ceramahnya. Maka kita harus bersyukur bahwa Allah memberi kita nikmat persaudaraan, menyatukan hati kita semua dalam sebuah harmoni kehidupan yang damai. Persaudaraan adalah nikmat yang sangat besar, saudaraku. Apakah saudara Azmi ingat, kita merdeka karena apa? Apa karena senjata kita yang canggih, atau tentara kita lebih hebat dari penjajah? Bukan saudara Azmi, kita merdeka karena kita bersatu saudara. Kita diberi kenikmatan terlepas dari cengkeraman penjajah, karena kita bersatu saudaraku. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Sodaqallahul Azim, terima kasih saudaraku. Sekian dari saya, wabil taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Ikrom menutup pidatonya sambil duduk kembali. Dia duduk dengan sangat tegap, dengan tenang meminum kopinya, lalu menyalakan rokok. Setelah itu, dia menoleh kepada Azmi dan Fadil, kemudian tersenyum sangat lebar. Gayane Ikrom, kudu tak kaplok ae. Maeng ae ngelok ngelokno aku jare gak masuk akal. Saiki malah ceramah, kata Azmi dalam hatinya.
Padahal Ikrom iku menjelaskan Al-Quran, ya pasti benar. Tapi kok kalau Ikrom yang ngomong jadi menjengkelkan ya? Fadil pun berkata dalam batinnya. Saat kedua sahabat itu sibuk mengatai Ikrom dalam hati, tiba-tiba Ikrom berkata, dengan sangat tenang. Saudara Azmi, memang perbuatan Anda tidak masuk akal, tetapi saya akui memang sudah tepat keputusan yang Anda pilih, Saudara Azmi. Dan untuk Saudara Fadil, itu tandanya iman dalam hatimu sudah melemah. Saudaraku, jawab Ikrom sambil tersenyum puas sambil menekankan pada kata melemah barusan. Waduh, Ikrom jadi sakti beneran. Gus, Fadil dan Azmi terperanjat bersama-sama. Gus, suara Fadil setengah berbisik. Apa deal? Apa Ikrom kesurupan Gus? Aku kalau lapar memang mendadak jadi kiai deal. Tenang aku nggak kesurupan, cuma lapar. Suara Ikrom menjawab pertanyaan Fadil. Helah, keplakan sandal Gus. Akhirnya ketiga sahabat itu pun tertawa bersama kembali. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.